Halo bosku, kembali lagi bersama saya, Channel Loya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam kebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai cara perawatan kelapa sawit. Kapan waktunya kita melakukan keterasi dan kapan waktunya kita tidak melakukan keterasi pada tanaman kelapa sawit. Di sini saya berbagi pengalaman saya dalam melakukan keterasi pada tanaman kelapa sawit saya pribadi. Di sini saya berbagi sedikit buat teman-teman yang baru berkebun kelapa sawit. Semoga hadirnya video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru terjun ke dunia persawitan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, tonton terus video sampai habis, jangan di skip, semua tidak kalah paham, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Baik, langsung saja teman-teman keterasi ini sangat penting teman-teman. Kenapa tanaman ini beda dengan tanaman lainnya seperti tanaman cabai, kacang tanah, kedelai, dan tanaman karet dan sebagainya. Jadi tanaman ini jelas-jelas beda dengan tanaman yang lainnya teman-teman. Ini tanaman yang membutuhkan perawatan yang cukup bagus dan cukup berat dalam melakukan perawatan pada tanaman ini Jadi buat teman-teman, keterasi ini kapan waktunya kita melakukan keterasi dan kapan waktunya kita tidak melakukan keterasi. Jadi keterasi ini sangat penting buat pertumbuhan atau perkembangan kelapa sawit teman-teman Jadi buat pribadi saya melakukan keterasi yang pertama teman-teman itu di usia 1 tahun kita buang habis itu teman-teman bunga sampai ke dompet-dompetnya karena itu untuk fungsinya untuk memperbesar bonggol batang kelapa sawit teman-teman kenapa di usia 1 tahun sampai ke 2 tahun 5 bulan itu masih masa-masa vegetatif teman-teman seperti masa-masa untuk memperbesar bonggol atau bobot batang kelapa sawit teman-teman Jadi kita bisa bercermin ke batang atau bonggol batang kelapa sawit ini teman-teman Kalau batangnya bonggolnya besar nanti buahnya teman-teman bisa lihat hasilnya. Kalau sudah diketerasi itu buahnya besar juga ini seperti punya saya ini teman-teman. Ini usianya 3 tahun ini buahnya seperti ini ini diketerasi beda dengan tidak diketerasi teman-teman Kalau tidak diketerasi itu batangnya kecil, bonggolnya kecil Nah, jadi itu teman-teman fungsi daripada kastrasi pada tanaman kelapa sawit. Nah, jadi itu teman-teman fungsi daripada keterasi pada tanaman kelapa sawit di usia 1 tahun kita lakukan keterasi dengan 3 bulan sekali kita melakukan keterasi Jadi kapan kita lakukan jadi kapan kita tidak melakukan keterasi yang stop untuk melakukan keterasi Jadi di usia 2 tahun 5 bulan itu tidak dilakukan keterasi lagi kenapa karena buahnya sudah
bisa dijual dan sudah layak untuk dijual ya teman-teman ya. Kalau di usia 1 tahun ya 2 tahun itu tidak layak untuk dijual. Kenapa ya? Karena kalau buah masih kecil ya, atau dinamakan buah pasir itu ya, orang pabrik ya, orang perusahaan tidak mau membelinya ya. Kenapa ya? Karena itu ya minyaknya belum ada ya teman-teman ya, itu tidak layak juga untuk dijual ya teman-teman ya. Kalau di usia 3 tahun ke atas ya teman-teman, itu bisa ya dipanen ya teman-teman ya. Kenapa? Karena buahnya bisa dipanen dan bisa juga untuk dijual ke orang atau di pabrik ya teman-teman, dan juga bisa layak untuk kita panen. Jadi begitu ya teman ya. Ya, keterasi ini sangat-sangat penting ya teman-teman untuk menjaga ya bonggol atau produksi pada buahnya nanti ya ke depannya teman-teman ya. Itu sangat penting buat teman-teman kalau ingin buahnya atau bobotnya besar ya teman-teman ya. Perlulah kita lakukan terasi dengan tepat waktu ya, supaya ya produksinya lebih maknyus dan mantap ya teman-teman ya. Ya di sini ya teman-teman bisa lihat punya saya ini ya, buahnya besar-besar seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini usianya 3 tahun ya, buahnya seperti ini ya. Jadi sangat-sangat penting lah buat teman-teman melakukan terasi. Jangan dianggap sepele ya teman-teman ya. Kalau tidak diterasi ya, buahnya bisa kawan-kawan lihat, dicek ya, buahnya tidak besar ya, dan hasilnya tidak memuaskan buat kita. Jadi sekian dulu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baru merintis atau berkebun kelapa sawit. Semoga tetap semangat untuk melakukan perawatan kelapa sawitnya dalam berkebun kelapa sawit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Tandan Beduri.